Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi, Iya, ini Pak, sama-sama, Pak. perkenalkan nama saya Erland Yurisyanto. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Iya, Nah, saya ada tugas, Pak, dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu wawancarai dengan kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. iya, iya, Pak. Jadi nanti saya nanya-nanya berapa hal ini Pak ke Bapak sebagai salah satu kepala sekolah di Musirawas ya Pak. Iya, boleh, boleh, Pak. Oke, terima kasih Pak. Langsung saja ya Pak untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah Bapak? Oh, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Erlan atas waktu dan kesempatan diberikan oleh saya. Di sini ada beberapa hal dalam saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah saya, Pak. Hmm, Tentunya yang pertama, dalam menangani kasus-kasus tersebut, kita harus yang pertama melibatkan guru. Artinya dalam arti kata berkoordinasi dengan guru-guru agar kiranya dapat membantu saya dalam hal mengatasi kasus yang ada. Itu yang pertama yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, tentunya saya harus melihat kebenaran dari kasus yang terjadi itu dan akhirnya bisa melakukan pengujian atas kebenaran kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya. Sehingga nanti akan muncul yang namanya musyawarah antara saya selaku pimpinan di instansi yang saya bina dengan beberapa guru yang ada di sekolah saya, utamanya adalah guru senior tentunya. Karena kebetulan di sekolah saya ada em, boleh dikatakan mantanlah kepala sekolah yang tentunya sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Yang nanti pada akhirnya akan saya tarik suatu kesimpulan atas kasus tersebut eh, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku di sekolah saya. Karena di sekolah saya tentunya ada kesepakatan yang sudah kami buat atau peraturan yang mana itu berlaku untuk semua tenaga pendidik di sekolah saya. Mungkin itu langkah yang akan saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus utamanya tentang dilema etika ini, Pak. jadi istilahnya sebelum capai satu keputusan ada beberapa tahap yang Bapak lalui ya Pak. Betul sekali. Terus Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya, Pak? Nah, ini yang memang agak susah sebagai pemimpin, Pak, karena terkadang ini yang dinamakan dilema etika. Ada dua kasus yang memang ada kebenaran di semua kasus itu, tetapi balik lagi bahwa kita sebagai pemimpin itu harus mempunyai suatu prinsip bahwa kita harus berpegang teguh pada peraturan yang memang sudah disepakati di awal. Jadi tentunya dari dua kasus itu meskipun semuanya benar, tetapi ada yang lebih eh, mempunyai nilai kebaikan atau istilahnya bermanfaat lah untuk banyak orang. Jadi tentunya kita harus bisa memilah mana yang sekiranya eh, masalah itu meskipun sama-sama benar, tapi mempunyai nilai-nilai kebaikan dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang, itu yang tentunya akan kita ambil. Jadi Gitu, tetap Pak. jadi tetap harus apa ya Pak, melihat mana yang mudaratnya paling kecil gitu ya Pak. Betul sekali. Ya. Mantap. Terus Pak, untuk mengambil keputusannya itu kan biasanya ada langkah-langkah atau prosedurnya. Itu yang biasanya Bapak Iya. lakukan selama ini bagaimana ya Pak? Ya tentunya kita harus mencari fakta dulu, Pak, dari permasalahan itu. Jadi kita tidak langsung memutuskan suatu permasalahan itu meskipun sama-sama benar, tetapi kita tetap harus mencari fakta yang sebenarnya. Misalnya memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, kemudian atau bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, utamanya misalnya dalam
seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa saya itu mempunyai beberapa guru senior yang tentunya sudah berpengalaman. Nah, itu nanti akan saya ajak koordinasi bagaimana memecahkan masalah itu. Kemudian komunikasi itu yang penting, Pak. Komunikasi itu sangat saya pegang teguh dalam menyelesaikan suatu masalah, baik itu dengan guru maupun staf. Pokoknya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan akan selalu saya libatkan dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak semata-mata itu hasil dari pemikiran saya sendiri, tetapi memang hasil dari koordinasi dari berbagai pihak terkait, utamanya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah saya. Itu, Pak. Jadi tetap musyawarah ya Pak, tetap nanti supaya dapat mufakat bersama itu Pak. Betul sekali, Pak. Ya. Terus menurut Bapak dari beberapa langkah tadi, ada nggak sih Pak yang paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu Pak? Tentunya harus yang paling efektif itu harus mempertimbangkan dampaknya, Pak. Dampak dalam arti kata, dampak itu balik lagi ke bermanfaatan tadi kepada orang banyak. Jadi kita harus selaku pemimpin dalam suatu instansi harus mempunyai pemikiran yang luas, yang matang, dan juga dapat menghandle emosi kita. Karena saya menyadari bahwa saya juga masih proses belajar, artinya mungkin ego saya masih terlalu besar. Nah, bagaimana saya bisa menekan ego saya itu agar kiranya permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru saya itu dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada yang tersakiti. Artinya tetap mempertimbangkan segala dampak yang ada, bermanfaat bagi orang banyak, itu yang akan menjadi prioritas utama. Kemudian eh, nilai-nilai yang terkandung itu, nilai kebenaran itu yang harus menjadi titik poin terpenting dalam setiap pengambilan keputusan yang saya ambil. Gitu, Pak. Nah, keren ya Pak. Jadi memang tahapan dalam mengambil sebuah keputusan itu nggak sesederhana yang terlihat ya Pak. Betul sekali, Pak. Harus memikirkan beberapa hal. Betul. Berat ya Pak jadi pemimpin. Lumayan. Terus Pak, biasanya kan pasti ada ya Pak, istilahnya tantangan atau kesulitan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu biasanya tantangan seperti apa ya Pak yang muncul saat mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Tentunya kita harus memilah dulu, Pak. Tantangan tuh banyak sekali, Pak. Kadang kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya tuh ada berbagai tingkatan. Misalnya ada kasus dan sedang itu berat. Jadi kalau memang kasusnya itu sifatnya ringan, mungkin langkah yang saya lakukan adalah mungkin pada saat itu saya bisa langsung mengambil keputusan tanpa harus bermusyawarah dengan eh, guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah saya karena sifatnya hanya ringan. Tapi kalau permasalahan itu sudah memang besar, itu saya memerlukan suatu koordinasi dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah saya, kemudian mungkin malah justru saya akan membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang memang sudah ditentukan. Karena kita mempunyai yang namanya kesepakatan. Jadi tidak semudah itu untuk kita langsung memutuskan suatu permasalahan. Kita dulu, Pak, tingkatannya tuh masalahnya itu seperti apa. Kalau memang sifatnya ringan ya udah hari hari itu saat itu kita selesaikan. Tapi kalau memang kasusnya berat, ya, balik lagi koordinasi, kemudian kita mungkin lebih jauh lagi kita harus membuat jadwal yang terstruktur agar kiranya penyelesaian masalah itu memang sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti itu, Pak. Jadi untuk prosedur penyelesaiannya itu sesuai tingkatnya ya Pak. Kalau tingkat ringan mungkin bisa langsung diselesaikan di tempat. Kalau istilahnya Iya, mulai agak berat, baru perlu koordinasi semua lini lah ya Pak. benar, benar sekali, Pak. Ya. Terus menurut Bapak, selama ini Pak, ada nggak sih Pak seseorang atau mungkin guru sekolah Bapak yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Mungkin tadi kan Pak menyampaikan guru senior, ada lagi nggak Pak kira-kira yang membantu Bapak gitu? Oh, kebetulan, Pak, selain guru senior, saya ada satu guru. Beliau tuh masih muda, benar masih muda. Bahkan eh, kalau dibilang secara umur
betul-betul masih jauh di bawah saya. Tetapi secara pemikiran, beliau bisa saya andalkan dalam segala hal. Baik itu administrasi di sekolah maupun cara menyelesaikan masalah, itu saya perhatikan sangat luar biasa. Jadi beliau inilah yang terkadang saya ajak berkomunikasi, bermusyawarah sebelum kita membuka forum besar, musyawarah yang besar. Saya sempat ngobrol-ngobrol dulu dengan beliau selain dengan guru senior tadi ya Pak ya. Jadi ada satu guru yang memang saya anggap beliau tuh mampu untuk saya ajak berkomunikasi dengan baik, bermusyawarah sebelum musyawarah besar yang memang masalahnya itu harus diselesaikan secara bersama-sama dalam lingkup satu sekolahan seperti itu. Jadi saya memang punya satu guru yang memang bisa diandalkan untuk masalah itu, baik itu penyelesaian masalah anak, masalah tenaga kependidikan, apapun lah masalah di sekolah itu, utamanya di dilema etika ini, karena saya selaku pemimpin, terkadang dengan tugas-tugas yang begitu banyak, kadang kita itu Pak nggak bisa langsung memutuskan dengan perasaan kita sendiri bahwa ini, oh ini benar gitu, nggak bisa, tetap kita minta pendapat. Dan inilah salah satu selain guru senior, ada satu guru yang memang bisa saya andalkan di situ. Jadi Memang bukan guru penggerak Pak, tapi beliau memang saya anggap mampu dan bisa saya andalkan di sekolah saya. Itu hmm, mungkin Pak. berarti istilahnya ada guru lain yang bisa membantu Bapak gitu ya Pak. Betul Oke, sekali Pak. oke Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Dari Iya, semua iya. yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat sama-sama kita petik dari Bapak mengambil keputusan di 5 etika itu Pak? Kira-kira apa ya Pak? Nilai-nilai yang bisa Bapak bagikan kepada kami gitu Pak. Eh, Kalau saya selaku pemimpin Pak selalu memperhatikan pertama kinerja guru dulu, kemudian masalah yang mereka hadapi, apa sih yang mereka hadapi. Dan ternyata dalam kasus dilema etika ini Pak, kalau saya titik fokusnya adalah peserta didik Pak. Jadi semua permasalahan yang menyangkut baik itu guru, tenaga pendidik, itu nanti pusatnya ke siswa. Jadi saya menomorsatukan itu yang namanya siswa. Jadi setiap keputusan yang saya ambil, saya harus memikirkan bagaimana kebermanfaatan itu utamanya kepada siswa. Kalau masalah gurunya selesai, otomatis mereka proses belajar mengajarnya juga mereka akan fokus dan siswa itu akan bisa menerima semua pembelajaran yang diberikan oleh guru itu dengan baik. Tapi kalau gurunya masih bermasalah, mempunyai masalah yang belum terselesaikan, otomatis mereka dalam mengajar pun tidak akan fokus. Maka saya tetap fokus akhir daripada setiap permasalahan itu adalah murid, Pak. Jadi itu yang utama karena murid bagi saya pribadi selaku pemimpin adalah prioritas utama. Itu, Pak. Luar biasa sekali Pak. Jadi apapun keputusannya benar lawan benar tetap yang paling benar itu yang mengutamakan kepentingan murid ya Pak. Iya, benar sekali, Pak. Wah, terima kasih ini Pak. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Iya. sudah membantu saya mengerjakan tugas ini. Semoga yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi saya, terutama anak didik saya ke depannya nanti, Pak. Sekali Amin lagi ya terima Allah, kasih, amin. Pak Slamet. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Jadi sini saya ada tugas dari calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai guru etika Bu. Jadi nanti saya tanya ke Ibu beberapa pertanyaan, kemudian Ibu menjawab. Terus untuk langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini Bu, bagaimana jika Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral di sekolah ini? Yang pertama masalah identifikasi dilema yang ada di sekolah. Yang pertama masalah mufakat guru dari awalnya kan. Jadi semua permasalahan itu bisa kita atasi dan bisa ada jalan keluarnya. Yang pertama kita harus ibaratnya mencari yang kebenaran dulu. Mana yang benar itu kita luruskan. Baik, jadi pertama istilahnya dicari kebenarannya ya Bu, Ya. jangan langsung diputuskan. Baik, Bu. Ya. Terus yang kedua Bu,
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau dua kasus yang sama, yang pertama kita bahas masalah kebenaran. Ya. Kebenaran kita luruskan, tujuannya untuk mufakat dengan hasil yang baik. Kemudian kalau yang tadi apa Pak Elan, masalah Sama-sama benar itu. iya sama-sama benar, berarti tujuannya ya kita atasin juga dengan tujuan untuk menyimpulkan satu permasalahan bisa diluruskan dengan baik. Itu seperti itu. Itu dipilih yang terbaik ya, Bu, Iya, antara iya. dua itu. Terus langkah-langkah atau prosedurnya biasanya gimana, Bu, kalau ada masalah seperti itu? Langkah-langkahnya ya. Yang pertama kayaknya kita harus mengidentifikasi dulu fakta apa yang sebenarnya ya. Mungkin guru itu atau kita panggil, kita kasih mufakat bersama apa sih tujuan supaya ada apa tadi yang kata Pak Erlan tadi, Yang permasalahan yang terjadi itu, Bu, jadi kebijakan yang sama itu. bersama itu kan bisa kita selesaikan permasalahannya. Mungkin kita panggil gurunya, kita nasihati, ya itu seperti itu. Terus, Bu, selanjutnya hal apa yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, yang pertama itu kan kita harus koordinasi masalah internal sekolah dulu. Kemudian kita baru istilahnya membahas dengan seluruh dewan guru. Jadi dirapatkan gitu ya, Bu? Iya, dirapatkan, kemudian kita kasih binaan seperti apa sih yang seharusnya, yang benarnya seperti apa, mungkin seperti itu. Ya, terus hal apa yang selama ini menjadi tantangan, Bu, saat mengambil keputusan tersebut atau rintangan kalau mengambil keputusan itu? Yang pertama kita harus berpikir secara objektif saja ya. Misalkan kita jangan terlalu terus marah-marah atau terlalu terpancing emosi. Kita redahkan dulu permasalahan apa. Mungkin itu untuk menguji, istilahnya minta saya sebagai kepala sekolah. Kita luruskan, kita tanya permasalahan apa. Kadang-kadang di satu pihak mengatakan dia yang benar, belum tentu yang ngatain yang pertama istilahnya bicara dengan kita benar. Jadi kita harus sabar, kemudian kita tidak terpancing dengan emosi-emosi. Jadi istilahnya ya ambil kebijakan, jangan menurut emosi dulu ya, Bu. Iya, seperti itu. Terus untuk itu ya, Bu, penyelesaian masalahnya itu biasanya Ibu punya jadwal khusus tidak apa langsung diselesaikan di tempat atau nunggu guru rapat juga atau gimana untuk penyelesaian waktunya itu? Untuk penyelesaian waktu tidak harus menunggu rapat. Kalau memang suasananya mengizinkan, dalam suasana kita selesaikan secepat mungkin ya. Jangan ditunda-tunda, karena permasalahan itu kalau ditunda-tunda jadi masalah baru lagi nanti. Ya, itu kan. Jadi lihat skalanya juga ya, Iya, kalau pas langsung. kecil langsung selesaikan Iya, bisa. kalau Mungkin kecil ya kita mungkin masih bisa ya, sudah kita perbaiki. Yang pertama saling kekeliruan, kesalahan tadi kita maafkan saja seperti itu. kalau besar baru dirapatkan Baru gitu ya, Bu. kita lakukan dengan dewan guru, kita bisa untuk putuskan bersama. Ya, Bu, untuk selama ini ada nggak, Bu, kira-kira guru atau faktor-faktor lain yang membantu Ibu dalam menyelesaikan keputusan ini, Bu, atau kalau ada masalah itu? Sebenarnya kalau selagi saya sebagai kepala sekolah bisa mengatasi suatu permasalahan itu saya selesaikan. Tapi kalau permasalahan itu agak berat atau ibaratnya agak susah diselesaikan, kadang-kadang saya memanggil dengan guru yang lebih senior dengan saya, yang sudah banyak pengalaman, ya meskipun saya sebagai kepala sekolah, atau memang yang diperlukan seperti sekarang ini kan ada guru penggerak seperti Pak Elan, atau ada sekolah penggerak di sini kan, yang maksudnya pengalamannya lebih bisa membantu menyelesaikan masalah. Jadi memang istilahnya ada guru-guru yang bisa membantu gitu. Iya. Yang terakhir ya, Bu, dari berbagai apa istilahnya dilema etika seperti ini, kira-kira apa yang bisa Ibu ambil nilai atau petik nilainya itu? Yang pertama, menghadapi suatu permasalahan itu kita harus tuntaskan. Kita harus yang pertama kondisikan suasana, khususnya untuk perhatian ke siswa, mungkin seperti itu gitu ya. Ke siswa kita atasi,
kita cari yang terbaik, tidak ada masalah lagi. Kemudian untuk guru kita kasih istilahnya kasih binaan juga supaya bekerja sama dalam mengatasi permasalahan dan dilema itu Pak Ella. Jadi tetap utama harus yang dampak paling baik untuk siswa gitu. Iya, untuk siswa yang utamanya. Terima kasih Bu, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah membantu tugas saya Ibu. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama Pak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Utoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erlan. Maaf ini Pak mengganggu waktunya. Jadi begini Pak, saya ada tugas dari kegiatan guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah mengenai Ya, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti Pak, oke, saya menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak mengenai pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah seperti itu Pak. oke, Masih saya mulai ya Pak? boleh, Oke, ya. silakan, Mas Er. Oke, Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, mm, bagaimana Bapak dapat mm, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? ya, untuk mengidentifikasi ya kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral ini, ya pertama sini saya melakukan musyawarah dulu dengan Dewan Guru, karena hal ini sesuatu yang agak rumit dilakukan kalau tidak dilakukan musyawarah, yang dimana arti dari dilema etika itu ya antara nilai kebajikan benar dan benar. Yang kemudian kalau bujukan moral itu nilai benar versus salah. Jadi yang paling penting ketika menemui kasus seperti itu, yang pertama melakukan koordinasi dengan Dewan Guru, kemudian melihat situasi dari kejadian tersebut, ya. Jadi dalam artian melakukan pengujian kebenaran setelah melakukan kebenaran tersebut, lalu melakukan musyawarah bersama Dewan Guru. Seperti itu, Pak. Jadi Bapak melakukan istilahnya musyawarah terlebih dahulu gitu ya Pak? Benar. Jadi meninjau ulang dulu masalah yang sedang terjadi itu, Pak. Baik Pak. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk Mhm. kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi Pak, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Oke. Nah, untuk mengambil keputusan ini, ya inilah, ya, menjadi pemimpin itu tidak semudah membalikan telapak tangan, Pak Erlan ya. Ya, di sini memang jadi dilema etika khususnya bagi pemimpin karena ini menanggapi permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi yang jadi prinsip ya ketika mengambil keputusan itu yaitu keputusan itu sudah ya dibuat peraturan terlebih dahulu. Jadi ini peraturan bermanfaat untuk orang banyak, kemudian dilihat lagi dari sisi satu lain lagi, dan keputusan itu harus bermanfaat bagi ya yang dibutuhkan orang tersebut atau dibutuhkan orang-orang banyak, itu Pak. Terus ada langkah-langkah atau prosedurnya tidak Pak, kira-kira selama ini Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkah yang saya terapkan dalam pengambilan keputusan selama ini, yang pertama yaitu mencari fakta dulu, Pak. Fakta di lapangan, kemudian setelah tahu fakta di lapangan, kemudian pemanggilan yang bersangkutan terhadap siswa tersebut. Setelah pemanggilan, kemudian koordinasi dengan pihak yang terkait. Setelah berkoordinasi, kemudian melakukan komunikasi bersama staf dan Dewan Guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan musyawarah. Jadi tidak bisa dilakukan dengan sendirian, Pak. Harus melakukan koordinasi dengan Dewan Guru. Jadi tetap harus koordinasi ya Pak, dan dengan beberapa langkah I- tersebut nggak bisa langsung kita putuskan gitu ya Pak. Benar, Pak. Ya, ada beberapa tahap ya pengujian lah istilahnya itu. Oh iya Ya. Pak. Terus selama ini Pak, yang Mhm. Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema itu ada nggak Pak? Kira-kira yang langkah yang paling efektif gitu, supaya keputusannya bisa jalan lancar gitu. Langkah yang paling efektif ya selama menjadi pemimpin kepala sekolah, yang paling efektif nih ya. Ya, yang pertama
yang seperti apa saya katakan di awal tadi, ya, langkah-langkahnya itu melakukan koordinasi internal, yaitu bersama dengan Dewan Guru. Jadi rapat kecil bersama Dewan Guru itu yang paling efektif lah yang dilakukan, Pak. Jadi tetap ada musyawarah bersama gitu ya Pak. Saya Nah, ya benar gitu. kemudian Pak pastikan setiap menyelesaikan setiap kasus atau masalah itu ada tantangan dan hambatannya Pak. Itu Pak. Biasanya Mm-mm. tantangan atau hambatannya itu yang muncul seperti apa ya Pak? Boleh diulangi, Pak Erlan? Eh, Biasanya itu kan Pak dalam mengambil keputusan Mm-mm. mengenai suatu masalah atau dilema etika ini muncul hambatan atau tantangannya Pak. Nah, biasanya Mm-mm. Oh, hambatan iya. atau tantangan yang muncul dalam mengambil keputusan ini apa ya Pak? Oh, ini tantangan ya ketika mengambil keputusan, Pak ya. Jadi tantangan ketika mengambil keputusan itu mempertimbangkan segala dampak yang ada, Pak. Jadi kita harus berpikir dengan matang dan ketika mengambil keputusan itu yang paling penting jangan terbawa emosi saat itu, Pak. Jadi memang harus tenang pikiran dan harus jelas masalah yang akan diambil. Dan kemudian yang paling penting yang kedua tuh jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, dan yang paling penting yaitu kita tentukan nilai-nilai kebenarannya dari kasus yang terjadi, itu Pak. Jadi pertama itu menenangkan diri dulu ya Pak, biar nggak terbawa Ya emosi. benar, Itu yang sulit benar Pak. biasanya Jadi Pak. ya kalau lagi marah biasanya kan mengambil keputusan kadang nggak fair lah kadang ya Eh, eh, eh. untuk emosi. Jadi emang harus tenang ketika mengambil keputusan. Oke, mantap sekali Pak. Terus Pak, kemudian saat mengambil keputusan itu Pak, biasanya Bapak langsung putuskan atau ada prosedur sendiri Pak? Atau mungkin ada tingkatannya kalau ringan seperti apa, kalau kasusnya berat seperti apa? Nah, itu ada nggak Pak? Kalau prosedur yang ditetapkan sekolah itu tidak ada Pak Eran, tapi melalui tingkat kasus tadi ya, yang dimana kalau kasus dilematikanya ringan itu biasanya penangannya langsung pada saat itulah. Jadi tidak menunggu prosedur yang berbelit-belit lah. Nah, tapi berbeda dengan kasus yang memang agak rumit. Dan dimana kalau yang agak rumit ini perlu pengkajian yang matang. Jadi nggak bisa diputuskan saat itu, namun yaitu perlu dijadwalkan tertentu untuk menyelesaikan dari kasus tersebut, Pak Erlan. Jadi dilihat dari kasusnya juga ya Pak. Kalau emang kasusnya ringan, langsung Mm-mm, diselesaikan di tempat. Tapi kalau kasusnya berat, ya, berarti perlu koordinasi lagi dengan Dewan Guru Bapak seperti itu ya Pak. benar. Jadi nggak bisa dipukul rata semua kasus masalah tersebut. Jadi memang harus dikaji dengan baik-baik masalah yang ada di sekolah itu. Baik Pak. Terus Pak, selama ini Ya. kira-kira ada nggak ya Mm. Pak guru atau mungkin rekan kerja Bapak yang membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Pak di sekolah? Nah, kebetulan ya, saya menjadi kepala sekolah ini baru beberapa bulan, Pak Erlun ya. Jadi memang untuk pengambilan keputusan ini tidak bisa saya langsung putuskan saat itu juga. Walaupun masalah itu ringan ya. Jadi memang saya meminta pendapat dengan guru-guru senior yang ada di sekolah saya. Hal ini bertujuan kenapa? Jadi ketika sudah menyelesaikan kasus, jadi tidak ada istilahnya saling salah menyalahkan karena sudah didiskusikan dengan guru senior tersebut, Pak. Memang di mana guru kami itu ada 3 kurang lebih yang bisa menjadi apa refleksi ya umpan balik dalam setiap kasus di sekolah. Disitulah kadang saya juga sering meminta pendapat ya untuk kasus ini seperti apa, ya kemudian kasus seperti apa dan seperti apa. Jadi peran guru senior di sekolah itu sangat besar dampaknya ketika ada suatu masalah, gitu Pak. Jadi istilahnya kita minta bantuan kepada yang lebih berpengalaman juga gitu ya Pak. Iya benar, apalagi di sana ada guru yang hampir 20 tahun, otomatis sudah paham lah seluk-beluk di sekolah tersebut dengan masyarakat juga itu Pak Erla. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang Bapak Oh ya. sampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran yang bisa saya apa ya, yang bisa kami untuk CGP ini Pak, yang calon guru penggerak ini bisa petik gitu Pak dalam mengambil keputusan itu
hal penting apa yang kira-kira harus kami tanda kutip perhatikan dalam setiap mengambil keputusan itu, Pak? Kira-kira apa itu, Pak? Bisa nggak ya? Ya, kalau ini hanya ini asumsi saya, Pak ya. Ya, kalau dari pembelajaran dilema etika dengan bujukan moral yang untuk dapat diterapkan yaitu ini yang pertama apa ya? Untuk dilema etika, Pak ya. Ini kan situasinya benar versus benar, Pak ya. Nah, ini ketika ada ya masalah di sekolah ini, kita memang harus jeli ya kapan kita akan mengambil keputusan itu, dan memang kita ketika mengambil keputusan itu memang prioritas ya keputusan itu dampaknya langsung benar-benar ke murid yang dirasakan. Jadi tidak ada apa merugikan dari murid. Nah, kemudian yang kedua nih yang masalah bujukan moral. Ini yang apa membuat sekolah juga dan rumit untuk menggerakkan karena kasusnya ini benar versus salah, yang dimana dampak ini akan memicu ya masyarakat kalau kita tidak benar-benar mengkaji dengan baik. Nah, tetapi kalau dilema etika sama dengan apa bujuk apa dilema etika, Mas, Pak Moral ya. Jadi dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika ini kita juga harus yakin semua keputusan yang kita ambil muaranya untuk peserta didik ya, karena kita berupaya ya segala dampak keputusan itu berasa dan bermanfaat bagi peserta didik itu, Pak Erlan. Jadi walaupun benar sama benar, tapi kita pilih yang paling banyak manfaatnya untuk anak didik kita ya, Pak. Nah benar, Pak, ya kita kaji lagi, jangan sampai ada yang dirugikan lah di situ tuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawaban-jawabannya. Semoga eh, jawaban Bapak tadi bisa bermanfaat bagi saya, terutama anak didik saya nantinya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya sekali lagi eh, Ya, sama-sama. membantu saya menyelesaikan tugas ini, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama Pak Erlan. Semoga sukses untuk perjuangan calon guru berat sampai selesai ya Pak Erlan. Amin.